Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk belajar atau mencari ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Nah, kita lanjut. Ada doa yang ke-21. Ada doa yang ke-21. Nah, hendaklah orang yang berdoa memulai dengan dirinya sendiri. Ini berkaitan tentang masalah hendak mendoakan orang lain. Sebelum mendoakan orang lain, hendaklah memulai dengan mendoakan dirinya sendiri dulu. Seperti dalam ayat disebutkan surah Al-Hasr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Rabbana ighfir lana, wa Rabb kami, ampunilah kami. Kemudian doakan yang lain, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu, artinya telah mendahului kami dalam beriman. Dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fad'a lahu bada nafsi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat seseorang, lalu beliau mendoakan kebaikan untuknya, maka beliau memulai dari dirinya sendiri. Nah, jadi ini berkaitan tentang masalah apa? Mendoakan orang lain, maka doakan dulu diri sendiri. Nah, ini merupakan adab, ya, merupakan adab. Saling mendoakan itu merupakan adab. Mendoakan satu sama lain. Nah, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena dari Ka'ab dia berkata, karena idza dzakara ahadan
Rasul itu dahulu jika menyebut seorang fada'alahu, maka beliau memulai dengan doa bada'a binafsi, memulai dengan doa untuk diri sendiri. Ketika Nabi doa orang lain, maka Nabi mulai dengan apa? Mendoakan diri sendiri. Nah, kemudian banyak contoh contoh di Al-Quran. Contohnya tadi ini Rabbana ighfir lana dzunubana. Nah, Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah aku, berkatilah aku, dan juga kedua ibu atau kedua bapak ibu, dan ampunilah bapak dan ibu. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Nah, demikian pula di ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Wa firman wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan. Nah, jadi ini adalah adab saling mendoakan kebaikan kepada sesama muslimin, itu merupakan adab. Nah, kemudian juga ketika orang berbuat baik sama kita berbuat baik sama kita, maka balaslah kebaikan orang itu dengan cara apa? Mendoakan kebaikan. Contohnya kita doakan syukran barakallahu fiik. Makasih, semoga Allah memberikanmu keberkahan. Atau doa yang lain, semoga engkau mendapatkan umur yang barakah, rezeki yang barakah. Seperti itu. Ketika diberi suatu orang kebaikan, maka balas kebaikan tersebut. Minimal dengan sebuah doa. Nah, berikutnya adab yang ke-22. Berdoa untuk saudaranya kaum mukminin. Berdoa untuk saudaranya kaum mukminin. Allah berfirman, "Wastaghfir dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nabi juga bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Barang siapa yang memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, niscaya Allah menuliskan untuknya satu kebaikan dengan doanya pada setiap mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, di sini berdoa untuk saudaranya kaum mukminin. Nah, ini juga merupakan adab sebagai kita mengira kalau kita mendoakan orang lain itu akan menguntungkan orang yang kita doakan. Tidak, jawabannya. Kalau kita mendoakan orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka jangan ogah-ogahan atau pelit untuk mendoakan orang lain. Karena kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Yang mendoakan. Tentu yang didoakan dapat manfaat. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi kita bacakan. Marisalil mu'minin wal mu'minat. Barang siapa yang memintakan ampunan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wal mu'minatin hasanah. Maka Allah akan menuliskan untuknya pahala sejumlah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi kita doakan orang mukmin. Contohnya doa ini doa. Nah, mungkin antum nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ampunilah misalnya orang-orang mukmin dan mukminah.
Gitu aja doa. Kalau hafal bahasa Arab ya pakai bahasa Arab. Apa contohnya di antaranya? Rabbana ighfir lana dzunubana. Nah, walil mu'minin wal mu'minat. Juga boleh seperti itu. Atau Allahumma ighfirli lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa orang-orang mukmin, muslim, laki dan perempuan. Doakan. Pernah nggak kita doakan orang mukmin seperti itu? Ya, seperti itu. Pernah nggak? Harus doakan. Ini kebaikan akan kembali kepada kita. Di mana kebaikannya? Ya, baiknya adalah Allah akan menuliskan untuknya pahala sejumlah orang mukmin dan mukminat. Maka sejak adanya orang mukmin di dunia ini sampai hari kiamat, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Banyak, hanya Allah yang tahu pastinya. Maka sebanyak itulah pahala yang akan kita dapatkan kalau kita mendoakan orang mukmin dan mukminat. Sejumlah orang mukmin yang pertama di dunia sampai yang terakhir, berapa jumlahnya? Hanya Allah yang tahu. Itu semuanya kebaikannya akan kita raih, kita dapatkan. Maka bayangkan betapa banyaknya pahala tersebut. Banyak sekali pahalanya kan. Nah, bahkan juga para nabi, para rasul terbiasa untuk mendoakan segenap kaum muslimin. Jadi para rasul, para nabi, mereka mendoakan siapa? Nah, segenap kaum muslimin. Contohnya apa? Al-Quran surah Nuh ayat 28. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabbi, wahai Rabb kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan siapapun yang masuki rumahku dalam keadaan beriman, serta ampunilah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di Al-Quran surah Ibrahim ayat berapa? Ibrahim ayat 41. Tadi Quran surah ayat berapa tadi? Coba dicek ya, siapa tahu salah ayatnya maksudnya. Hah? 19. Ada di buku. Nah, sekarang kita surah Ibrahim ayat 41 atau 14, coba dilihat kemudian. Doa Nabi sallallahu Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan atau hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan seluruh kaum muslimin. Nah, kalau kita mendoakan orang lain, itu orang muslim, kita doakan kebaikan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka ini akan lebih berpeluang untuk dikabulkannya doa. Maka akan lebih berpeluang dikabulkannya doa. Contoh antum doakan orang mukmin ampunan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim dan muslimat. Maka akan lebih apa? Berpeluang Allah kabulkan. Dalilnya mana? Yang pertama, hadis dari Ummi Darda radhiyallahu an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, dia berkata kepada siapa? Li Sufyan, kepada Sofwan.
Mudadah berkata Safwan, "Aturidul hajj 'am? Aturidul hajj 'am? Apakah engkau akan berangkat haji pada tahun ini?" Qal, nah, dia berkata, "Faqultu na'am." Iya, aku tahun ini akan berangkat haji. Qalat, maka Mudadah berkata, "Fad'u Allah lana bi khair." Nanti doakan kami dengan apa? Kebaikan. Nah, doakan kami apa? Kebaikan. Kemudian juga dalil yang kedua hadis sahih Muslim. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi dahulu pernah bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun." Doa orang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang mukmin tersebut yang kita doakan, maka mustajabatun, maka itu apa? Doanya mustajab. Inda ra'sihil malakun muwakkalun, maka di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang ditugasi untuk apa? Muwakkal, ditugasi untuk mengaminkan doa orang tersebut. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al-malak fal muwakkal bihi amin walaka bimithli. Setiap orang mukmin mendoakan orang lain mukmin dengan kebaikan, maka malaikat yang Allah tugasi di atas kepalanya akan apa? Mengucapkan amin walaka bimithli, dan engkau akan mendapatkan yang serupa. Misal ada orang lain yang nggak kita tahu di mana dia, ya kita tahu teman kita. Kita doakan semoga si fulan segera mendapatkan pekerjaan, jodoh. Suka kan? Ya, maka doa itu kebaikan akan kembali kepada kita. Nah, amin, dan engkau akan dapatkan yang semisal. Semoga si fulan ya diberikan kesehatan. Maka mereka mengatakan amin, dan untukmu juga yang semisal. Kalau jodoh saya bagaimana? Semoga si fulan temanku itu segera mendapatkan jodohnya. Kalau bisa ya aku. Itu kalau fulan. Begitu. Intinya doa orang lain, ada malaikat yang mengaminkan dan mengatakan walaka bimithli, dan engkau akan mendapatkan hal yang serupa. Maka selain doa itu mustajab yang kita doakan kepada mukmin tanpa sepengetahuannya, selain mustajab juga akan mendapatkan pahala yang besar setiap orang yang kita doakan. Subhanallah. Maka terjun pasti kita. Hari ini saya praktek. Langsung praktekkan, nggak bawa ke praktek. Langsung praktek, diucapkan langsung sekarang, nggak ada masalah. Doakan sifatnya kapanpun boleh berdoa kepada Allah. Maka diantara daripada buahnya ilmu itu diamalkan. Jangan belajar tapi nggak diamalkan. Yang kita mampu kita amalkan, yang belum mampu yang enggak kita tertunda diamalkan. Contohnya tahu ilmu haji, kan nggak semua orang punya kemampuan. Yang sanggup kita amalkan, yang nggak sanggup nggak kita amalkan. Nah, contoh masalah mendoakan orang muslim yang lain ini mampu semuanya ya. Nah, paham poin yang ke-22. Yang berikutnya poin ke-23. Poin yang ke-23. Nah, tidak memaksakan diri berdoa dengan bersajak. Tidak memaksakan diri berdoa dengan bersajak. Nah, berdoa yang bersajak dengan dibuat-buat seindah mungkin
Ini termasuk kurang beradab. Adabnya itu tidak memaksakan diri berdoa untuk dibuat dengan bersaja. Tahu saja kan? Tahu. Nah, darinya mana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Haddatsin nas kulla jum'atin marrah. Fa in abaita famarratain. Fa in aktsarta faslas mirar. Fala tumillan nas hadzal Qur'an. Sampaikanlah kajian untuk masyarakat sepekan itu sekali. Bila tidak, maka sampaikanlah 2 kali sepekan. Kalau ingin engkau lebih, sampaikanlah 3 kali dalam sepekan. Ini kata Abbas, suruh ngajari masyarakat ilmu agama. Kemudian janganlah engkau membuat malal. Apa malal? Bosan. Jangan engkau membuat bosan dengan Al-Quran. Artinya orang dibinasih terus menerus, yang gak pas, gak tepat. Orang itu bosan gak kira-kira? Bosan. Nah, kemudian tidak sesungguhnya engkau mendatangi sekelompok orang yang sedang ngobrol, tiba-tiba engkau memotong pembicaraan mereka dengan nasihat. Ini adab juga. Orang lagi ngobrol, mendatangi dengan nasihat. Antum harus begini. Enggak boleh. Ini kurang beradab. Nanti juga ada bab khusus di sini, masalah apa? Masalah berbicara. Ada. Nah, adab ngobrol, adab menegur, nanti ada. Nah, kemudian sebab itu akan membuat mereka jenuh. Namun hendaknya diamlah dahulu. Jika mereka minta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah. Kemudian fangturi saja' min ad-du'a fajtanibu. Lihatlah doa yang bersaja, lalu jauhilah. Ini kata Ibnu Abbas. Lihat doa yang bersaja itu, maka jauhilah. Fajtanibu fa inni ahidtu Rasulullah wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalik. Kata Ibnu Abbas, nah, sebab yang kau ketahui Rasul SAW dan para sahabatnya menjauhi hal tersebut. Apa itu? Doa yang masyarakat untuk bersaja. Ini merupakan terlarang. Sebabnya apa? Karena orang yang membuat doa dengan dicatat, dibuat saja seindah mungkin bahasanya, itu konsentrasinya tertuju pada susunan saja, bukan inti pada doa. Sehingga mengurangi apa? Keikhlasan. Di sini poinnya. Sehingga apa? Mengurangi keikhlasan. Ya, doa semampunya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah mengerti bahasa-bahasa setiap manusia. Nah, kemudian poin yang ke-24, berusaha melafalkan kalimat doa dengan fasih tanpa memaksakan diri. Jadi dihafalkan doa-doa yang maksud dari Al-Quran, dari hadis, dihafalkan doa-doa. Banyak saya doa-doa. Kalau nggak hafal ya bisa sekarang beli atau besok beli, kapan beli buku apa zikir dan doa. Ada zikir doa, sudah para ustaz, para ulama mengumpulkan doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari Sunnah, doa-doa banyak sekali. Aku hafalkan ya secara fasih. Kemudian poin yang ke-25, berusaha memilih nama atau sifat Allah yang sesuai dengan keadaan doa yang dipanjatkan tersebut. Contohnya adalah Ya Rahim irhamni, wahai Zat yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat untukku. Di sini, poin ke-25 di sini adalah doa diistilahkan dengan tawasul menggunakan Asmaul Husna, yaitu doa bertawasul dengan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah
Yang maknanya adalah engkau menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara dalam berdoa. Engkau menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara dalam berdoa. Contohnya di buku ini, Ya Rahim, Irhamni, Ya Rahim, wahai Allah, Zat yang Maha Penyayang, Irhamni, maka rahmatilah aku. Ya Rahim, Irhamni, wahai Zat yang Maha Penyayang, maka rahmatilah aku. Ini adalah diistilahkan dengan berdoa, bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah, dengan Asmaul Husna. Dalilnya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Ini termasuk adab bertawasul menggunakan Asmaul Husna dalam berdoa. Dan banyak sekali contohnya, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dalam doa-doa beliau. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Nabi berkata kepada Fatimah, apa yang menghalangimu untuk menyimak apa yang aku wasiatkan kepadamu? Hendaklah engkau ucapkan setiap pagi dan petang, pagi dan sore, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini doanya saya kira tahu menyafal. Kenapa? Karena saya dibaca pagi dan sore. Wahai yang maha hidup dan yang maha mengurusi makhluknya, perbaikilah seluruh keadaanku dan janganlah kau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata saja. Ini doa, wahai yang maha hidup dan yang maha mengurus makhluknya. Siapa ini? Allah. Perbaikilah seluruh keadaanku dan janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Di sini artinya doa itu segala urusan permasalahan diserahkan kepada siapa? Allah, dan jangan dibebankan kepada siapa? Diri sendiri. Itu makna doa tersebut. Maka Allah akan mudahkan segala urusan. Nah, kemudian juga nama-nama Allah itu ya amatlah banyak. Kalau kita membahas kitab Asma wa Sifat, nama-nama Allah akan tahu di sana. Ya, nama Allah itu banyak. Maka yang perlu kita perhatikan adalah dalam menggunakan Asmaul Husna saat berdoa harus disesuaikan, ya, harus disesuaikan nama Allah yang akan dipakai dalam berdoa. Contoh, ingin minta ampun, ya, contoh ingin minta ampun, maka antum gunakan nama Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Ya Ghaffar ighfirli, wahai Allah yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Nah, contoh lagi, Ya Rahim irhamni, wahai Allah yang Maha Penyayang, maka sayangilah aku. Nah, dan yang lain sebagainya. Bahkan juga ketika masuk masjid, doa masuk masjid juga diantaranya bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Di antaranya adalah A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim.
Hadisnya rawahu Abu Dawud, Syalbani mensahihkannya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang abadi dari godaan syaitan yang terkutuk. Meminta berlindung kepada Allah dengan apa? Menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah waktu Isya? Cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.